Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kita, yaitu pertemuan yang ke-8, di mana kali ini kita akan membahas tentang subbab bagian B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Dan pada bab ini, kita akan mempelajari kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pembahasannya dalam subbab yang bagian B ini adalah kedudukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita akan simak pembahasan video berikut ini. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di kelas 7, kalian telah mempelajari bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dan ditetapkan. Selanjutnya, marilah kita belajar bersama-sama atau pelajari bersama-sama bahwa Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara sangatlah penting. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah serta hak dan kewajiban rakyatnya yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Latar belakang pembuatan undang-undang dasar bagi sebuah negara yang satu berbeda dengan negara yang lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain diantaranya adalah sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, terus juga cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Bryce, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar, yang pertama adalah adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa tersebut. Yang kedua, alasannya yaitu adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan
agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti atau adanya kepastian hukum seperti pendapat Bryce pada nomor 3 tersebut, sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Negara kita menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan peraturan atau aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat pengecek atau alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan yang kedua adalah tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian mungkin pernah mendengar kata konstitusi. Apa itu konstitusi dan apa hubungannya dengan Undang-Undang Dasar? Kalian pasti juga pernah mendengar tentang salah satu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi.
Apa itu konstitusi? Konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Undang-undang dasar hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Sifat konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel atau rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam suatu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam suatu naskah. Nah, konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luwes atau rigid, kaku, dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luwes jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang dasar tersebut dapat dikatakan rigid. Yang kedua adalah mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sifatnya adalah tertulis. Maksud dari sifat tertulis yaitu rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikuti perintah atau pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang selanjutnya adalah singkat dan supel. Memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Sifat yang ketiga adalah memuat norma-norma. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang terakhir adalah hukum yang positif yang tinggi atau hukum positif yang tinggi. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki setiap hukum Indonesia. Dalam hierarki tertib hukum di Indonesia, ya. Nah, Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yaitu hukum dasar yang tertulis sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Pada hakikatnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Terdapat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam kedudukannya yang demikian itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi. Yang pertama adalah salah satunya sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsinya pengatur.
Maksud dari fungsi pengatur, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, bagaimana kekuasaan negara dibagi, dan bagaimana kekuasaan negara itu dilaksanakan. Yang terakhir, fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai penentu. Nah, sebagai penentu maksudnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban aparat negara, dan hak dan kewajiban warga negara. Sekian dan terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Bapak pada pertemuan yang ke-8 ini, yaitu bagian B. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang ke-9, yaitu materi tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Baiklah, silakan dicatat hal-hal yang kalian anggap penting ya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.